Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Yathrib bukanlah karena beliau sebagai seorang pengecut, bukanlah karena Rasulullah SAW merasa takut menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tetapi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin menyelamatkan umat, ingin menyelamatkan agama Islam, ingin menyelamatkan agar agama Islam dapat berkembang dengan pesat. Terbukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi dia sudah lama menginginkan hijrah karena di kota Mekah sudah tidak kondusif lagi. Umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW sudah banyak yang tertindas, sudah banyak yang teraniaya, sudah banyak yang diintimidasi, bahkan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW tetap bertahan. Rasulullah SAW menantikan izin, menantikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan hijrah. Sehingga suatu saat tibalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW pun bersiap-siap untuk melaksanakan hijrah. Dan hijrahnya Rasulullah SAW pun adalah dilaksanakan yang terakhir kali setelah sahabat-sahabat yang lainnya sudah pada duluan melaksanakan hijrah ke kota Yathrib. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hal yang dapat kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Yang pertama, menurut para ulama, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan tadi, melaksanakan hijrah bukan karena dorongan hawa nafsu, tetapi untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan keberlangsungan agama risalah yang dibawanya. Hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua dari peristiwa hijrah ini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladannya kepada kaum muslimin, di mana ketika melaksanakan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hijrah duluan, tidak meninggalkan umat, tetapi beliau mempersilahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah terlebih dahulu. Setelah semua sahabat telah melaksanakan hijrah, maka beliaulah orang yang paling terakhir bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa hijrah ini, bagaimana sikap heroiknya, sikap kepahlawanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, beliau disuruh menggunakan mantel hijaunya Rasulullah yang berasal dari Hadramaut. Dia disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, kita bayangkan oleh kita, bagaimana kalau saja Sayyidina Ali ini dibunuh oleh
orang-orang Quraisy, karena pada waktu itu para pemuda yang terpilih dari setiap suku dan kabilah Arab dipersenjatai dengan senjata tajam yang berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya untuk mengelabui keberadaan Rasulullah SAW, yang pada waktu itu atas perintah Allah Rasulullah SAW keluar lewat jendela belakang rumahnya untuk melaksanakan hijrah. Ketika itu para pemuda yang sudah dipersenjatai mengintip dari lubang rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dilihat ternyata menurut sangkaan mereka Rasulullah masih ada di rumah, padahal yang tidur di sana adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ini, bagaimana para pelaku sejarah yang lain membuktikan sikap perjuangannya, sikap heroiknya dalam membela agama Allah, dalam membela Rasulullah, dalam melancarkan usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan hijrah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum pergi ke kota Yasrib, beliau bersama sahabat Abu Bakar tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Selama 3 hari itu putra Abu Bakar Siddiq yaitu Abdullah bertugas untuk mencari informasi di tengah masyarakat Arab. Dia berbaur dengan masyarakat Arab, mencari informasi apakah strategi dan rencana kafir Quraisy yang akan mencelakakan Rasulullah SAW. Ketika malamnya dia lapor kepada Rasulullah SAW menunjuknya. Yang kedua, putri Abu Bakar, Siti Asma, yang menurut sejarah pada waktu itu Siti Asma sedang mengandung, bahkan usia kandungan 8 tahun atau 9 tahun. Bayangkan oleh kita, seorang perempuan yang sedang mengandung menaiki gunung yang terjal demi memperjuangkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah pembantunya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairo. Dia bertugas menggembalakan kambing Abu Bakar. Di siang hari dia menggembalakan, sore hari diistirahatkan, dan sore harinya diperas susunya untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Amir bin Fuhairo ini setiap kali Sayyid Abdullah putra Abu Bakar dan Siti Asma menemui Rasulullah di gua dan pulang lagi ke kota Mekah, Amir bin Fuhairo tugasnya adalah menghapus jejak langkah mereka dengan mengikutkan kambing-kambing yang diternaknya, supaya jejak Abdullah dan Asma binti Abu Bakar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang selanjutnya, pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita lihat, kita saksikan sikap persahabatan kaum Ansor yang menerima dengan senang hati, yang menyambut dengan tulus kedatangan kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Yasrib. Mereka welcome menyambut Rasulullah dan para sahabatnya, menyediakan rumah, menyediakan makanan, bahkan maaf sampai menyediakan rela berbagi istri kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki istri. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa pelajaran yang terjadi pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut, sehingga kita lebih mencintai Rasulullah SAW, kita lebih mencintai agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.